Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubede Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Disimak materinya ya. Definisi wawasan Wiyata Mandala. Secara etimologi, wawasan Wiyata Mandala terbagi menjadi 3 kata. Yang pertama, wawasan, yang kedua, Wiyata, dan yang ketiga, Mandala. Untuk wawasan sendiri itu berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Sedangkan kata wiyata berarti pendidikan. Sedangkan kata mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi bisa disimpulkan secara terminologi bahwa yang disebut wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, apa kira-kira yang harus dipenuhi? Yang pertama, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang keempat, sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Ada 5 komponen yang harus dipenuhi, diantaranya yang pertama, peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid atau peserta didik. Dan yang kelima, peran masyarakat sekitar. Yang pertama, peran kepala sekolah. Di antaranya, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah dan melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA, dan pihak keamanan setempat. Di antara peran kepala sekolah yang berikutnya, yang ke-6, yakni menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Yang ke-7, peran kepala sekolah adalah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern, antara guru, wali murid, maupun siswa. Dan yang terakhir, yang ke-8, peran dari kepala sekolah yakni menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra atau Paskibraka, kesenian, dan lain-lain.
Yang kedua yakni peran guru. Di antaranya yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau menjadi pamong. Yang ketiga, peran dari guru yakni guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, peran guru yakni digugu dan ditiru atau dalam pepatah Jawa, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga yakni peran sivitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, yakni semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat, peran murid. Di antara dari peran murid yakni yang pertama, mentaati semua tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Keempat, belajar dengan tekun. Kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 6. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. 7. Menjauhi narkoba. 8. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. 9. Menjaga keamanan sekolah. 10. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau BK, atau bahkan langsung lapor kepada kepala sekolah. Dan yang terakhir, peran murid yakni memelihara lingkungan sekolah. Yang kelima, peran masyarakat. Di antara dari peran masyarakat, yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM atau proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dan pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, peran masyarakat adalah mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala harus memenuhi diantaranya kriteria 7K. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Dan yang ketujuh, ketertiban. Penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk yang pertama, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyelenggaraan agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, propaganda politik atau tempat berkampanye. Yang keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda atau pemerintah daerah setempat. Dan yang terakhir, kelima, penggunaan sekolah yakni tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah tahap preventif, yakni dengan memelihara sekolah melalui 7K, menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah, membentuk jaring pengamanan atau pengawasan, disebut juga razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk peluncuran saat MOS.
Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala berikutnya yakni bersifat atau bertahap represif. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Dan yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Terakhir, tahap represif yakni memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Terima kasih telah menyimak materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.